Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Zaki Alexandra. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara instalasi Linux Debian 12 berbasis CLI menggunakan aplikasi VirtualBox. Yang mana video ini adalah UTS saya pada mata kuliah Software Installation Network Communication dengan dosen pengampu Bapak Roni Eka Rahmat, Prodi Pendidikan Teknik Informatika Komputer, UIN Syekh Jambil Jambek Bukit Tinggi. Nah, langkah pertama untuk kita menelak Linux Debian 12 berbasis CLI ini, silakan teman-teman buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka sebelum kita lanjut membuat file baru, folder baru maksudnya, teman-teman silakan download dulu file ISO-nya, file ISO untuk Linux Debian 12. Nah, jika sudah ada, maka kita langsung ke prakteknya. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox, setelah itu kita pilih New. Nah, pada bagian ini silakan diketikkan namanya, yaitu Linux Debian 12 CLI. Pada folder bagian ini kita pilih ini saja. Lalu pada ISO image silakan klik pada order, lalu pilih file ISO yang telah teman-teman download tadi. Nah, ini Debian 12, lalu open. Pada bagian skip attended installation silakan dicentangkan, lalu kita pilih next. Nah, pada bagian hardware ini silakan pilih base memorinya atau RAM-nya berapa mau teman-teman buat. Pada bagian ini menyesuaikan saja. Saya memilih 3 GB 4 GB dan prosesornya saya pilih 2 saja, lalu kita nextkan. Nah, pada bagian virtual hard disk ini silakan teman-teman pilih berapa jumlah hard disknya, disk size-nya. Di sini saya memilih 10 GB, lalu kita nextkan dan kita finishkan. Nah, jika sudah ada folder Linux Debian 12 CLI ini, maka langkah selanjutnya kita startkan. Nah, teman-teman silahkan klik startkan, start. Kita tunggu prosesnya. Jika muncul seperti ini, maka langkah selanjutnya kita pilih graphical install, lalu kita enterkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, pada bagian ini silakan teman-teman pilih bahasa Indonesia saja, Indonesia, lalu continue. Untuk lokasi silakan pilih Indonesia juga, lalu lanjutkan. Untuk mengatur keyboardnya di sini bisa menggunakan Inggris Amerika, lalu lanjutkan. Kita tunggu proses deteksi dan kait media instalasi. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, pada bagian mengatur jaringan silakan masukkan nama host untuk sistem ini. Kita beri nama Debian saja, lalu pilih lanjutkan. Lalu untuk nama domainnya teman-teman bebas memilih. Kalau di sini saya pilih debian.com saja, lalu lanjutkan. Nah, pada bagian ini adalah langkah yang penting yang perlu teman-teman ingat, karena di sini kita akan memasukkan password atau kata sandi untuk login sebagai root. Nah, pada Linux Debian 12 berbasis CLI ini kita bisa login sebagai root. Root ini adalah
kita sebagai administrator sistem. Lalu ada juga sebagai user biasa. Nah, kalau untuk login sebagai administrasi atau administrator, maka kita masukkan kata sandi root, yang mana masukkan kata sandinya. Sini saya pilih 1 2 3 4 5 aja. Lalu masukkan lagi 1 2 3 4 5. Lalu kita lanjutkan. Lalu pada bagian menata pengguna dan kata sandi, nama lengkap dan dari pengguna baru. Silakan masukkan nama teman-teman. Di sini saya masukkan Zaki Alexandra. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini tampilan ini adalah tampilan memasukkan kata sandi untuk kita login sebagai user biasa. Kalau tadi kan sebagai root itu kan sebagai administrasi sistem. Nah, jadi kalau bagian ini kita loginnya sebagai user biasa, bukan sebagai admin. Kita masukkan saja sandinya A B C D, yang mudah diingat saja, A B C D, lalu lanjutkan. Nah, untuk mengatur waktu, karena saya di Sumatera, saya pilih WIB. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan sama lokasi tempat tinggal teman-teman. Lalu lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, pada bagian partisi hard disk, teman-teman bisa pilih terpadu gunakan seluruh hard disk. Lalu kita lanjutkan. Pada bagian partisi hard disk yang telah dipilih, maka teman-teman bisa milih yang bagian atas, semua berkas di satu partisi. Ini kan disarankan untuk pemula. Lanjutkan. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa klik selesai partisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk, lalu lanjutkan. Nah, di bagian ini pilih ya dan lanjutkan. Nah, lanjut, jika sudah sampai ke tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih tidak, lalu lanjutkan. Pada bagian ini juga gunakan satu jaringan cermin, kita pilih tidak juga, lalu lanjutkan. Pada bagian ini berpartisipasi dalam survei pengguna paket Debian, juga kita pilih tidak, lalu lanjutkan. Nah, pada bagian ini juga perlu diperhatikan, karena pada bagian ini disinilah pembeda nanti jika kita mendownload Linux Debian 12 berbasis GUI sama yang berbasis CLI. Kalau kita mendownload versi CLI, pada bagian centang Debian ini silakan kita hilangkan centangnya dengan menekan spasi. Genome juga hilangkan. Nah, kita pakai yang paling bawah itu perkakas sistem standar. Lalu kita lanjutkan. Lanjut, jika sudah muncul tampilan seperti ini, pasang bootloader pada grup, itu kita wajib menekan ya, lalu lanjutkan. Pilih yang paling bawah, lalu lanjutkan. Nah, ini adalah instalasi selesai. Nah, jadi
kita telah selesai melakukan instalasi dan kita pilih lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah tampilan dari Linux Debian 12 berbasis CLI. Di sini kita bisa login dulu terlebih dahulu jika kita ingin login sebagai user biasa. Silakan Debian login, kita masukkan username kita tadi, Jaki Alexandra, lalu enter. Untuk passwordnya silakan teman-teman masukkan passwordnya yang untuk user biasa, bukan yang password yang dimasukkan sebagai root. Di sini passwordnya memang tidak kelihatan atau memang disembunyikan. Jika sudah benar passwordnya, tekan enter. Nah, di sini saya mencoba untuk memasukkan username dan password yang salah. Jadi jika kita memasukkan password dan username yang salah, maka akan muncul login incorrect, yang mana tidak bisa login. Nah, ini adalah saya memasukkan yang benarnya untuk username dan password login sebagai user biasa. Jika sudah muncul tanda dolar ini, maka kita telah login sebagai user biasa. Jika kita ingin login sebagai administrator, kita bisa pada bagian dolar ini kita pilih su, lalu enterkan. Lalu kita masukkan sandi. Nah, sandi di sini yang kita masukkan adalah sandi yang kita buat sebagai root tadi, bukan yang sebagai user biasa. Itu kita masukkan, enter. Nah, jika sudah tampil tanda pagar yang mana root at Debian, home Zaki Alexandra, lalu ada tanda pagar. Di sini tandanya kita sudah login sebagai root atau administrator. Jadi bedanya jika kita login sebagai user biasa, maka tandanya adalah dolar, AS dolar. Nah, jika kita login sebagai root atau administrator, maka tandanya adalah pagar. Mungkin sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.